Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh rezeki, penuh hidayah, bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sederhana tapi barokahnya luar biasa. Amin Allahumma amin. Yang kedua juga tasyakuran Ibu Qadir atau Ibu Na dan Ibu Irin sekeluarga, dan minta doa kepada Ibu Gusdoyo. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Irin ingkang kula hormati, Ibu Qadir atau Ibu Na yang sangat kami hormati, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken, adik-adik yatim yang kami cintai. Pada kesempatan hari ini banyak sekali barokah dan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya acara Maulid Nabi ini, yang mengundang atau yang diundang semuanya dapat pahala dan barokah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dapat barokah memuliakan anak yatim dan yang ditinggal ayahnya atau yang anak terlantar. Kemudian ada barokah silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh silaturahmi sunnatun marhubatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah, kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya silaturahmi di sini, baik yang undang atau kita yang diundang, insya Allah semuanya tambah panjang umur, banyak rezekinya. Amin Allahumma amin. Dan juga ada barokah yang keempat, barokah mengaji, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi para muslimin dan muslimat. Yang kelima, ada 5 doa mustajab di sini. Pertama, doa anak yatim, 2 doa anak yang ditinggal ayahnya atau anak terlantar, yang ketiga doa janda-janda, yang keempat doa orang-orang soleh, ibu-ibu walaupun tidak janda diundang ke sini ikut ngaji termasuk orang yang soleh, doanya mustajab, dan doa para ulama. 5 doa mustajab ini digabung mendoakan semua yang hadir, termasuk yang mengundang semuanya, baik diundang yang diundang, didoakan mudah-mudahan diberi barokah lahir batin, amin, sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, banyak amalnya, dan juga anak cucu yang sangat soleh-soleha, derajat dunia akhirat, banyak uangnya dan banyak amalnya. Dan saya ingin sedikit menjelaskan sejarah Rasulullah, karena di mana-mana ibu-ibu sudah mengadakan Maulid Nabi di kampung, di sekolahan dan lain-lain, maka tidak perlu panjang lebar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling sempurna di dunia ini. Walaupun ada manusia yang lainnya mendekati sempurna, Nabi Yusuf, Ibrahim dan lain-lain, Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna, nomor 1, ranking 1, tidak ada duanya. Dan Nabi Muhammad ketika usia 7 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti siapa ibunya? Siti Badriah. Nyanyi apa Siti Badriah? Nyanyi apa Siti Badriah? Nyanyi apa? Siti Badriah nyanyi apa biasa? Lupa. Lupa. Apa? Maju cantik, mundur cantik. Kudu Siti Badriah ibu ini jenenge Siti Aminah. Lah ibunya di dalam kandungan Siti Aminah, Nabi Muhammad umur 7 bulan sudah ditinggal mati oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Jadi bagaimana kita bayangkan umpamanya kita jadi bayi tersebut atau kita sebagai ibu
punya bayi umur 7 bulan. Nah, kemudian suaminya meninggal, bingung tuku beras ya opo, LPG ne ya opo. Oh, zaman biyen ana LPG nggih. Nek zaman sakniki nggih, beras iku tuku ya opo. Tumang dan lain-lain. Kemudian mulai sejak 1 hari di dalam kandungan sampai usia 1 tahun, Nabi Muhammad itu ikut ibunya, yaitu tadi Siti Aminah. Kemudian usia 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, biar tak ngantuk adik-adik tak padai. Engko nek sing lamun adik-adik tak itu amplop, sing gak nglamun kabeh diamplopi. Ya, sing lamun tak itu amplop. Nek protes Gus, aku nglamun ngomong ae kok gak dikek amplop ya, tak amplop kosong. Iya, gak kayak amplop kosong kok ya nek ngomong ae. Engko dicatet kan jadi punya kodir sapa sing ngomong ae. Sapa sing ngomong dewi-dewi, Gusi ceramah serius, punya Farida datang sore-sore wis macak kedake larang-larang. Punya itu terus kabeh pengen larang-larang. Nah, kan wis kusuk ngrungokno pengajian kate arek yatim ngomong dewi-dewi, mencepret dewi-dewi, kecabrus dewi-dewi. Enggak boleh nggih, harus didengarkan. Jadi usia 1 sampai 5 tahun Ibu Siti Aminah itu bekerja menjadi pembantu, akhirnya dititipkan oleh tetangganya yang sekitar 1 kilo lebih dari rumahnya Nabi Muhammad waktu bayi itu 1 tahun, dititipkan kepada tetangganya, bukan saudaranya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus? Lu nggak ngerti ini apa? Teletabis. Lala, ya. Kocok ngapano telepati itu nggih. Jadi satu usia 1 sampai 5 tahun ikut tetangganya yaitu Halimatus Sa'diyah. Kemudian usia 5 tahun Halimatus Sa'diyah didatangi oleh ibunya yaitu Siti Aminah, datang lagi ke rumahnya itu. Kemudian diminta lagi oleh ibunya usia 5 sampai 6 tahun. 5 hanya 1 tahun lagi mengasuh, dulu 1 tahun dalam kandungan sampai 1 tahun bayi itu, kemudian 5 sampai 6 tahun, cuma 2 tahun mengasuh, kemudian ibunya meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad itu yatim apa bukan? Yatim piatu ketika usia 6 tahun. Nah, kita bayangkan anak yatim usia 6 tahun kok hebat sekali jadi nabi. Kemudian usia 6 tahun sampai usia 8 tahun dititipkan kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Nah, kakeknya itu seorang pemimpin kafir Quraisy. Nah, karena pada zaman dulu kan istilahnya Islam kan masih diperjuangkan, ya, makanya keluarganya Nabi Muhammad itu enggak semuanya Islam kan gitu. Kemudian ketika usia 6-8 tahun kakeknya itu kok mengetahui keanehan-keanehan, keajaiban dan kehebatan Nabi Muhammad. 6 tahun sampai 8 tahun diajari ngomong atau menggembala kambing. Pinter 6 sampai 8 tahun tuh pinter menggembala kambing. Saiki 6 sampai 8 tahun pinter HP-HPan nggih. Nah, umur 3 tahun HP-HPan. Nah, sekolah nyekel HP, turu nyekel HP, mangan nyekel HP, nang WC nyekel HP. Ya biar nanti mbak Nabila di WC. Bilang kok di aku di WC. Kamu, saya juga di WC. Kamu ngapain? Saya lagi ngeden. Ngeden di HP. Nggak boleh ya. Itu biar dorong melu pengajian. Saiki wis gak pinter yo. Tersaiki. Kemudian usia sampai kilon buyu cinta teguh cinta nang biasanya nyempel HP sampai ngedeng-ngedeng iya kecirit-cirit iya. Citra ya ta, Citra biasanya nyempel HP sampai kecirit-cirit. Ndak pinter nggih. Kemudian kakeknya itu tadi kok mengetahui keanehan-keanehan dan kehebatan Rasulullah.
anak-anak seusia mereka masih main-main, nangis, nggak kan, boleh nangis. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah nangis, kecuali kalau sakit dan lain-lain. Kemudian lebih hebat lagi, setelah kakeknya meninggal, usia 8 tahun Nabi Muhammad, Abdul Muthalib kakeknya meninggal dunia. Kemudian usia 8 tahun sampai 25 tahun Nabinya mau menikah itu, Nabi Muhammad ikut pamannya, namanya siapa pamannya Nabi Muhammad? Siapa? Adam. Pamannya namanya Abu Thalib. Ya itu arek lah pian pinter ditakoni tapi tidak hafal nggih. Ngono ae pian. Apa laras tak datang anak laras sampai hati. Gus aku masih nakal ngene. Besok dadi punyai laras sampai hati aku kiai. Yo nek nakal dadi kiai ludruk. Laras aku masih nakal dadi punyai Gus, punyai blorong. Ya anu filmnya blorong nggih. Kok gak tahu sinau, gak tahu ngaji ya. Dari punyai, malah punyai blorong. Nah, jadi kalau anak-anak sekarang dulu nak pinter nih, saiki arek yatim pinter pengajian Rebo, Kemis, ya ngaji Rebo, nah itu apa-apa boleh barokah ilmu. Kemis ngaji nak boleh apa-apa itu barokah ilmu, barokah doa, itu berkat, itu itu berkat, itu amplop. Si seneng nek berkata amplop. Alhamdulillah. Jadi usia 8 sampai 25 tahun sangat kelihatan kehebatan Rasulullah. Usia 8 itu sampai 25 Rasulullah menjadi penggembala yang paling hebat. Semua penggembala tidak bisa sehebat Rasulullah. Karena setelah punya diserai kambing 3 sama pamannya Abu Thalib terus merangkak 7, 15, 30, 500, ribuan. Bahkan kambingnya Rasulullah sampai jumlahnya ribuan. Padahal penggembala yang senior-senior yang tua-tua tidak bisa sampai seperti itu. Dan ketika usia 8 sampai 25 tahun, ketika Rasulullah nah itu ngeceprek dewe. Jadi ketika usia 8 sampai 25 tahun sama siapa Abu Thalib, setiap Nabi Muhammad menggembala kambing kena terik matahari. Ibu-ibu nun saya didengarkan, ketika Nabi Muhammad kena terik matahari kepanasan, Nabi Muhammad itu tidak pernah kepanasan. Ada matahari menyinari seluruh warga, semua penggembala kena panas, Nabi Muhammad tidak kena panas, dipayungi oleh Gusti Allah. Payungnya berupa kabut, itu awan atau kabut, terus dipayungi nang alor. Nabi Muhammad sampai medusi ngalor, terus kabutnya ngalor. Nabi Muhammad sampai pedusi ngidul, mendungi ngidul. Akhirnya paman barang sini paman kalau panas, paman Abu Thalib. Jadi setiap matahari terbit dan panas sekali pamannya dipanggil. Akhirnya pamannya tahu, oh, ini bukan anak biasa ini. Iya kan? Ini luar biasa anak istimewa, makanya jadi nabi itu. Kemudian kecerdasannya luar biasa, tidak ada orang sedunia tidak ada yang secerdas Nabi Muhammad. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah itu seorang pedagang besar, kaya raya, usianya 40, Nabi Muhammad usia 25. Itu rondo. Banyak pengajian itu Sofi ngundang rondo. Ono rondo garing. Yang penting rondo karo. Amin Allahumma amin. Kemudian tasik ting masih punya anak tapi kayak perawan ting Faridane. Napa ting karo kae ting. Lali kok ya malu. Kemudian usia 40 tahun Nabi Muhammad usia 40 tahun itu diangkat oleh Allah melalui malaikat.
menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelumnya itu bukan Rasulullah, Nabi, beda. Nabi kan hebat, Rasulullah paling hebat kan, itu setelah Nabi Rasulullah. Itu secara singkat Rasulullah. Dan juga saya ingatkan biar tak lupa, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 731 Masehi, meninggalnya 13 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Madinah. Dan sebelum saya tutup pengajian ini, saya ingatkan sekarang untuk adik-adik Citra Pinter. Ini siapa namanya? Tiara Desi Rakasari. Tiara. Tiara ya, betul ayu tong-tong. Ini pinter kabeh wis pinter. Saya hanya mengingatkan biar tambah pinter, jadi anak yang soleh, biar dungone mandi. Mari ngono punyai Farijah tambah sugih, punyai itu tambah sugih, sugihane sugih barokah, omahe tambah ayu, dadi kantung ya, kasihan nggih kan, masa digantung terus nggih, makane narine golek barokah ya sampe Gus ini cek nang payu omahe nggih. Mbak lu punyai itu tambah punyai Farijah nyatet engko nek wis itu duwe tuku apa ya, tuku mas-masan pirang kilo, kok utang tak lunasi kabeh, kok terus tuku mobil, nek gak cukup tuku motor-motoran. Kemudian adik-adik yatim ini Gus Sofi. Nggih, tak Gus Sofi, tak apa-apa, pokoke aja amplop kosong. Akhir tak labrak gitu ya. Kemudian anak yatim ini ya saya ingatkan, akhlaknya yang tetap bagus niru Rasulullah. Innama bu'istuli utami mama akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang luhur dan diwajibkan menyempurnakan akhlak manusia. Arek yatim wis pinter-pinter aja tiru-tiru ning TV ambek internet. Ya, karena zaman tambah akhir di TV internet akeh sing rusak. Mamin amin ila wazali ba'da usarun minhu. Tidak ada suatu zaman kecuali zaman itu rusak hancur. Jadi zaman tambah akhir pasti tambah rusak. Kok iso kok catatannya Gusti Allah. Lah makanya di zaman akhir ini kalau saya ringkes di kitab itu setan macam-macam, waduh ribuan yang itu miliaran. Tapi kalau saya ringkes setan ada 3 macam. Siji setan lanang, loro setan wedok, telu setan wanita. Setan lanang jenenge iblis. Setan wedok jenenge eblas. Setan mantu. Setan mantu jenenge Laura. Lanang ora, wedok ora. Tapi di sini semuanya kuat, tidak bisa diganggu setan-setan karena di sini orang-orang yang sangat soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Juga ini nasihat anak yatim-yatim, nek ibu-ibu wis pinter punya itu, wis pinter punya Farijah wis pinter nggih. Cuma nyeramai arek cilik-cilik, nggih kan? Lah arek cilik-cilik ini ya sing di TV internet tadi ojo sampai dituru. Contohnya di TV ada pejabat-pejabat korupsi mlebu penjara. Korupsi duwike halal apa mboten? Duwike tak halal tak barokah, duwike akeh, mobile akeh, omahe akeh, bojone loro ndak apa-apa, tapi nek 10 dan lainnya ndak boleh kan, maksimum 4 nggih. 4 itu terakhir. Berarti ini bojone sampai 12 15. Apa benar? Lah itu tadi akhirnya di TV ono sinetron bapaknya mlebu penjara, anak yang lamun terus arek yatim ndak le niru nggih. Dulu itu sapa ku jenenge Adi sampe parane niru saiki wis gak pinter saiki. Belum di sinetron TV bapaknya di penjara gara-gara korupsi. Akhirnya selingkuh, mari korupsi kerja duwe akeh selingkuh. Selingkuh bukan poligami, kalau poligami halal nih. Maksudnya berzina. Nggak usah izin nang ini kono kantor. Apa? KUA. Lah itu nggak boleh ya, kalau KUA nggak apa-apa poligami. Pokoknya melebihi 4. Akhirnya anak yang lamun terus di sinetron itu, polai bapake bojone 5. Terus masuk penjara. Gak iso sinau, akhirnya ati mbek Farkan niru. Lah, kita pinter dulu, nggak ngerti kan, ibu khotim kan kasihan ditinggal ke bapak ini. Ibu ini ditinggal, rapi mame, rapi meneh. Akhirnya meteng mana. Mari. Lah ya saaken nggih, tapi saiki pinter. Ati mame paran ngene ndelok TV, kok saken ndelok TV. Bapake di penjara, akhirnya ngomong ngene. Nek apa jenenge nek sinau gak iso sinau gak fokus lamun ngene papa selingkuh mamaku balas dendam lamun tok kasih sinau papa selingkuh mama selingkuh aku juga selingkuh apa selingkuh
nggak ngerti tidur-tidur di TV ya kan. Terus yang kedua adik-adik kalau apa ngomong tuh yang sopan, yang lembut, ibu jadi undang terus yang khotir dan donatur ngomong aja banter dia niku sapa kejenenge iki banter nek ngomong mama isi nama donatur ya mama kemana mama lagi bebek karak kayak papa lagi bebek karak papa tiri papa lagi becak nyeluk papa lagi becak nek gak payu saiki usum kocek gak payu nyeluk papa lagi becak gak payu usum apa ojek krem nek gak payu ya apa cari arah konjone nek gak payu ya apa becake nek gak payu apa nempel bana nek kiai punyai marikan ceramah ndonga entuk salam tempel nek tukang tempel ban gak salam tempel tempelan itu adalah pelajaran penting untuk kita semua agar anak-anak kecil ini berakhlak yang baik seperti Rasulullah. Kemudian adik-adik juga jangan meniru di TV lagu-lagu yang jorok itu dosa. Boleh saya menyanyi, boleh Ibu Lut sama Bu Farida boleh menyanyi, yang penting positif, gak oleh goyang gol, dimlek kan, mekak-mekak, gak boleh. Di TV itu mekak-mekak. Nek ngene-ngene ora apa-apa. Tutup botol gula, nek gak apa-apa. Nek mekak-mekak, apa kok jendit. Itu tidak boleh. Anak-anak yatim tak boleh ya. Boleh nyanyi. Tapi contohnya nyanyi gini. Andai ku tahu terus kapan tiba ajalku, nggih kan? Izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Itu boleh Mas Aumu atau Ustaz Jeffrey, Desi Ratnasari. Nggih, Desi Ratnasari nyanyi Hidayah, nggih kan? Terus kemudian dan lain banyak itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh untuk anak-anak yatim biar ngerti dan semuanya walaupun saya yang tua ini seneng nyanyi tapi nyanyi yang positif nggih. Mosok musik kate nyanyi non buka titik jos. Tidak boleh. Satu lagu yang haram buka titik jos. Dua gua ambil duluan, ambil 3 bulan itu haram nggih. Anak yatim. Gua ambil duluan tapi tidak boleh. Yang ketiga lagu Cucak rawa Jawa Utute na tidak boleh haram. Terus yang keempat lagu ini saya selawatan ya Robbi bil Mustafa balima qasid ati mampir tarhan di buri ning ini langgar buri ning ayo main pacaran sing ini selamatan kalau ning tidak boleh. Saya wis pinter bertanya Gus, saya tanya dari Gus Sofi nyanyi ning ayo ning pacaran tidak boleh. Ya apa nek tak ganti ngene gak pacaran ning ayo main yayangan padha tidak boleh ya pacar tidak boleh yayang tidak boleh langsung istilahnya apa ta'aruf itu perkenalan bukan pacaran. Ta'aruf perkenalan. Kalau pacaran kan zaman dulu tak ngerti nggih akhirnya berduaan sepi-sepi nang di pojok nang alun-alun sepi tak kuburan itu tidak boleh. Setelah lagu tadi yang keempat ning ayo ning tidak boleh. Terus lagu apa namanya aku ingin pentol sing ono endoke tidak boleh. Pentol itu tidak boleh kan. Terus lagi yang keenam cinta satu malam itu tidak boleh. Cinta satu malam karena pacaran setino akhirnya meteng mana dalile wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Ibu-ibu nek ceramah semangat ini seneng apa mboten? Seneng nggih, terus sampai subuh. Ibu-ibu nggih dilanjutkan live waktu nggih ibu-ibu. Nanti jangan khawatir rezeki niku atang Ibu Mursida ngundang anak yatim Ibu Sofi, nanti punya itu diundang malih, Bu Farida diundang malih. Amin Allahumma amin. Disiapkan ceramah itu punya ilu ceramah bulan ini. Ceramah itu lucu. Nek gak lucu itu amplop kosong. Kami kira cukup pentingnya semuanya. Ibu-ibu yang kula muliakan pelan-pelan. Kami kira cukup pengajian kita pada kesempatan hari ini.
Kami mohon maaf yang seagung-agungnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami nyuwun duka ibu-ibu, punya itu ikhlas nggih, punya Farida ikhlas nggih. Mungkin teng nek langsung boten menero, boten metoto, boten ngrasani Gus. Insyaallah boten nggih. Kami kira cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan amplop. Jangan dimatikan. Oh, amplopnya belum. Amplopannya nuwun sewu. Amplop kosong. Dan tadi sudah disiapkan amplopannya. Nggih. Sallallahu ayo Rabbuna Nuril Mubin Ahmada Mustafa. Jangan matikan. Terus amplop sama nasinya dikeluarkan di samping lumayan saya nasinya kan. Mbak Irin kita ini satu-satu yatim Pak. Nasinya Bu. Bukan nasinya disiapkan. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ala anak sampean idam. Anu setengah. Ya Allah.